Halo YouTube, selamat pagi teman-teman ya. Kembali lagi dengan IGFX. Oke, teman-teman, saya harap di hari Senin untuk minggu ini semoga kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal ya. Jadi sebagai seorang trader biasanya sangat senang dengan hari Senin. Kalau orang kerja kantoran mungkin Senin ini membosankan karena kerja lagi. Tapi kalau kita justru senang dengan Senin ya, karena Senin sampai Jumat itu adalah waktu kita untuk istilahnya mencari rezeki ya. Jadi saya harap teman-teman masih tetap stay dengan semangat yang sama setiap minggunya dan selalu bersyukur dengan apa yang dicapai minggu lalu dan semoga minggu ini kita bisa mendapatkan rezeki yang lebih maksimal. Oke, oke teman-teman, di hari ini ya. Jadi pada pertemuan kali ini seperti saya katakan di video-video saya sebelumnya bahwa saya punya rencana untuk membahas atau memberikan edukasi tentang metode atau sistem ya. Jadi pada pertemuan kali ini mungkin saya akan membahas karena untuk membahas sistem ini di catatan saya sudah membagi mungkin ke dalam part 3 part atau 4 part. Ya, jadi kita akan lanjutkan itu bertahap pembahasannya karena eh, saya tidak membahas suatu sistem itu seperti kebanyakan orang. Kalau kebanyakan orang mungkin membahas the system itu, oh ini harus profit segini segini segini. Oh enggak, kalau saya adalah orang akademik. Ya, saya adalah basicnya akademik, saya basicnya adalah seorang researcher, yaitu peneliti. Jadi dari zaman saya kuliah dan saya orangnya hobi meneliti ya, hobi riset. Jadi saya tidak bisa menggunakan pendekatan yang fokusnya pada profit dan sebagainya, tapi kita akan menggunakan pendekatan secara ilmiah, lebih ke seperti kita mempelajari sesuatu dan kita dapat insight di situ. Jadi seperti itu kalau saya itu membuat suatu sistem. Jadi sistem perlu kita ketahui bahwa itu adalah hasil dari hipotesa kita dan karena hipotesa kita itu bagus, kita jadikan itu sistem. Nah, jadi seperti itu sebenarnya logiknya. Bukan karena ini pasti profit, karena tidak ada yang pakai, karena hebat banget, karena keren banget saya jadikan sistem. Nah, itu yang namanya egois itu. Ya, oke. Pada pertemuan kali ini pertamanya pada part 1 teman-teman ya. Jadi apa yang kita bahas pada pertemuan part 1 ini yaitu adalah dua hal teman-teman ya. Jadi di sini saya ketikan mungkin topik kali ini adalah rancangan. Nah, ini kok enggak ya. Rancangan metode trading. Nah, jadi saya sudah membuat satu topik yaitu rancangan metode trading. Oke. Okay? Dan pada pertemuan kali ini ya, pada part 1 kita akan ngebahas tentang yang pertama adalah tujuannya. Kemudian kita bahas mungkin problem atau istilahnya itu tantangannya seperti apa ya, masalah dan atau tantangannya seperti apa. Oke, okay. Okay, first, apa sih tujuannya kita merancang sebuah metode? Oke, okay. Ya kita harus tahu dong. Tapi jangan bilang, oh metode biar saya bisa bisa jualan sinyal. Kalau saya udah punya metode, saya bisa bikin ebook, saya jual ke orang gitu. Enggak, itu tujuannya salah. Ya, tapi kebanyakan trader kayak gitu tujuannya ya. Jadi ketika dia mencari metode, dia uji coba baru sebulan, oh langsung dia bikin ebook, dia jualan sinyal dan sebagainya macam. Dia ingin memenuhi hasrat identitasnya aja gitu loh. Oh, saya bisa bikin metode nih gitu. Padahal kalau orang yang benar-benar itu sudah lama di dunia trading, dia melihat bahwa metode is not about seperti itu gitu ya. Nah, jadi apa tujuannya kita merancang metode gitu loh? Ya, apa tujuannya gitu? Ya, jadi kita harus ekstraksi kata tujuan ini. Ya, tujuan. Ya, tujuan berarti kita punya yang namanya target. Oke, okay, that's it. Tujuan berarti adanya target. So, apa sih target kita? Kenapa kita making this kind of method? Ya, ya. Saya bisa kategorikan tujuan paling dasarnya adalah kita punya tujuan yang pertama sistematis. Teman-teman paham kata sistematis? Sistematis itu artinya dia punya alur. Ya, dia punya alur, artinya dia rapih. Bayangkan, ketika teman-teman trading, teman-teman tidak punya suatu sistematis, tidak punya suatu proses alur yang rapih gitu, yang step by step. Teman-teman akan kebingungan. Karena kenapa? Ya, jadi seperti kayak teman-teman nih bangun pagi ya. Ya,
Orang bangun pagi kan biasanya dia langsung bersih-bersih, ya kan? Dia bersih-bersih tempat tidurnya, dia bersih-bersih badannya gitu, dia mandi, kemudian dia sarapan. Nah, itu adalah suatu sistem, teman-teman. Jadi, dia mandi, dia sarapan, kemudian mungkin sebelum mandi dia olahraga dulu, ya kan? Nah, tapi kalau teman-teman nggak punya sistematis, bangun tidur teman-teman langsung naik gunung, wah, aneh kan? Atau bangun tidur teman-teman langsung ngebut-ngebutan di jalan, aneh kan? Nah, tapi kalau kita sistematis, kita jelas gitu. Oh ya, bangun tidur saya harus mandi dulu, atau saya harus olahraga bentar 10 menit, ya. Kemudian baru saya mandi, baru saya sarapan, ya. Baru saya mempersiapkan, saya punya persiapan untuk kerja dan sebagainya macam, ya. Udah itu, seperti itu contohnya. Nah, itu contohnya untuk trading itu ya kita harus sistematis. Jadi sebelum kita masuk ke market, sebelum kita mikirin, oh saya mau deposit berapa ratus juta, ya kan, oh saya mau istilahnya ini jualan sinyal ini itu, kita sistematiskan dulu, kita bikin suatu alur dulu, proses yang rapih gitu, yang cantik, ya, yang enak. Kenapa? Nanti itu akan berhubungan pada pembahasan kita selanjutnya, ya. Itulah tujuannya. Jadi untuk sistematis dulu, biar kita punya suatu proses yang rapih, yang jelas. Ya, jadi kayak manusia itu kalau dia itu awur-awuran, dia acak-acakan gitu, rambutnya nggak dipotong, ya kan, nggak punya istilahnya itu apa ya, kayak mentalnya kayak seperti orang yang nggak terurus, ya orang justru akan meremehkan dianya kan, misalnya kayak gitu. Nah, sama kayak sistem trading juga nih. Trader kalau nggak punya sistem yang rapi, ya dia, kalau saya bilang nggak bisa dianggap seorang trader. Kenapa? Ya karena pada saat dia jalanin pasti kacau. Resikonya pasti aneh. Ya kan? Hari ini mungkin 10 lot, besok 20 lot, besok lagi kalau loss 30 lot. Jadi ya kacau, dia nggak punya sistem yang rapi. Ya, kemudian hari ini dia ngebuy semuanya, besok dia nge-sell semua, lusanya ngebuy lagi. Jadi kayak kacau gitu, aneh-aneh gitu. Jadi lebih ke cocok logi gitu. Ya. Jadi tujuannya pertama adalah sistematis. Kemudian yang kedua adalah tujuannya adalah inheritance, teman-teman. Ya, inheritance. Inheritance itu apa? Inheritance itu bisa saya bilang adalah bisa dikembangkan atau diajarkan. Ya. Jadi kita membuat metode itu harus ingat, teman-teman. Metode ini harus bisa diajarkan ke orang lain, bisa orang lain pelajari dan bisa kita kembangkan juga. Ya, jadi seperti itu. Kalau metode itu nggak bisa dikembangkan, nggak bisa diajarin ke orang lain, kacau itu berarti kamu cocok logi. Kenapa? Karena banyak di luar sana ada orang, ada trader bikin metode, cuman dia sendiri aja yang ngerti. Lah itu bukan metode, saya bilang. Metode itu ya adalah alur untuk memecahkan suatu problem, alur untuk membuat suatu decision. Teman-teman harus paham itu. Ya kan? Namanya juga metode, metodologi, cara. Ya, cara untuk menyelesaikan suatu problem. Nah, bagaimana suatu cara untuk menyelesaikan suatu problem hanya satu orang yang ngerti, kan lucu gitu. Sedangkan kita tahu bahwa kita dari kecil kita sekolah, kita diajarkan banyak sekali metode berhitung, ini itu. Buktinya banyak orang bisa menggunakan metode itu. Berarti kan metode itu harus bisa digunakan oleh banyak orang atau bisa dikembangkan, bisa diturunkan. Kalau metode itu hanya diri diri dia sendiri yang ngerti, ya itu kan berarti apa ya, berarti lebih ke 50%-nya dia cocok logi aja gitu, dia hanya buat aja gitu ya, omong kosong kalau saya bilang, ya. Nah, jadi kita harus ngerti, oh tujuannya itu tuh, ya. Kemudian yang ketiga, ya, kita punya yang namanya performance, ya, yang terukur atau ideal. Ya, ketika kita punya metode, tujuan kita tuh sebenarnya biar hasilnya kita itu punya ukuran, teman-teman, ya. Karena apa? Karena setiap metode itu kan punya win rate, ya kan, punya loss-nya juga, punya profit-nya juga, punya punya ininya juga, apa, tingkat kesulitannya juga. Nah, kita harus punya performa yang terukur. Tujuan kita bikin metode itu biar apa? Saat kita trading, kita pakai metode A. Kita pakai metode A nih. Metode A nih loss-nya dari 100 kali trading 50 kali. Metode B loss-nya itu 30 kali misalnya kayak gitu. Oh, performanya kita ukur metode A dan B ini. Oh, kira-kira yang bagus yang mana ya, kayak gitu. Apa kita gabungin aja ya, misalnya kayak gitu. Nah, tujuannya itu ya. Jadi tujuannya banyak sebenarnya metode itu. Ya, tujuan itu banyak tergantung kamu tuh siapa. Tapi kalau kamu adalah trader individu yang mungkin hanya pengen menjadikan trading itu adalah source income, ya, income tambahan. Jadi sebenarnya tujuanmu tiga ini aja udah cukup. Ya, yang pertama biar kamu sistematis,
punya prosedur, kemudian kamu bisa ajarkan orang atau bisa kamu kembangkan. Kemudian yang ketiga adalah biar kamu punya hasil itu bisa kamu ukur. Ya, itu udah cukup 3 hal ini. Ya. Nah, problemnya apa? Nah, sekarang kita ngomongin problem nih. Ya kan? Problem. Apa sih problemnya? Dari perancangan metode nih. Kita nggak ngomongin metode kita apa nanti itu kita bahas di part 2, part 3 nanti. Part pertama kita bahas penjelasan dulu secara teori dulu. Karena dari awal tadi saya bilang bahwa saya adalah orang yang sifatnya akademik dari dulu. Ya, saya lebih melihat sesuatu itu harus saya uraikan dulu, ya, baru saya cari solusinya. Karena kalau kita langsung pakai metode ini karena dipakai sama dia, pakai sama dia, pakai sama dia. Loh, kalau dianya mati hari ini gimana? Ya, misalnya dia minggu depan dia sudah nggak pakai metode itu atau dia sudah hari ini dia udah gone gitu, udah meninggal mungkin. Loh, emang kamu masih pakai metodenya? Nah, itu kan berarti kamu memakai metode hanya berdasarkan karena orang. Gitu loh. Bukan karena kamu sendiri. Ketika orang itu sudah terlepas dari metode itu, sudah dia ganti kayak atau dianya sudah kemana ya, saya rasa kamu akan punya kegelisahan dalam diri kamu. Nggak yakin nih gitu. Orangnya sudah nggak pakai lagi gitu. Gitu, misalnya kayak gitu ya. Jadi problemnya pertama dari perencanaan metode adalah tidak ada istilah kalau saya bilang itu kata sempurna. Ya, tidak ada kesempurnaan. Ya. Jadi metode ini problemnya adalah kita tidak akan pernah menemukan perfect, sesuatu yang sempurna tuh enggak. Ya, jadi mungkin banyak orang merasa bahwa metode trading ini biar saya nggak bisa loss. Oke, berarti kamu tradingnya akun demo aja. Ya, jadi akun demo itu walaupun loss tapi duitnya tetap utuh gitu kan, tetap utuh duit kita ya kan. Nah, walaupun di akunnya loss. Nah, saya rasa semua metode itu problemnya memang tidak ada kesempurnaan. Tidak ada metode yang tidak bisa rugi. Ya, jadi problemnya itu. Nah, tapi dari problem ini kita bisa mencari bahwa kita harus punya problem metode yang mendekati ya karena yang mendekati hasil terbaik. Nah, problemnya di sini. Ya, bagaimana sih caranya kita develop metode yang mendekati hasil terbaik? Ya. Jadi paling tidak gini loh. Misalnya dari 100 kali kita trading, semua metode kita coba, kita tentukan dulu nanti maksimal lossnya berapa kali? 50 kali kah? 60 kali kah? Emang boleh loss sebanyak itu? Boleh. Boleh. Makanya nanti saya jelaskan. Saya akan buka pikiran teman-teman ya. Saya akan kasih tahu betapa banyaknya trap-trap jebakan yang dibikin oleh orang-orang di luar sana yang istilahnya itu ngebodohin orang banyak aja. Ya, santai-santai saya bilang ya. Kita belajar trading itu nggak bisa satu hari langsung bisa, yaitu kamu mending beli nasi bungkus aja kan. Ya, bayar, makan, kenyang. Kalau belajar trading itu butuh proses yang panjang gitu, ya. Kemudian problemnya yang pertama adalah mayoritas. Ya, istilahnya itu usage-nya sudah mayoritas. Ya, problemnya adalah kebanyakan metode itu sudah banyak orang pakai. Jadi misalnya nih hari ini kita bilang, saya menggunakan metode support resistant. Nah, yang menggunakan metode support resistant itu bukan kamu doang gitu. Pasti banyak, ada jutaan orang di luar sana gitu, yang menggunakan metode yang sama mungkin. Jadi problemnya adalah metode trading ini memang terkadang kita tuh menggunakan ya suatu komponen yang sebenarnya udah banyak orang pakai. Ya, tetapi kita akan membuat suatu filter bagaimana metode yang kita pakai itu sedikit berbeda, yaitu dengan kita menambahkan logik. Ya, dengan kita menambahkan logika di situ atau suatu decision. Ya, jadi mungkin komponennya sama, komponennya mungkin adalah warna candle atau support resistant atau trendline atau whatever itu saya nggak terlalu peduli. Tapi nanti kita akan membuat suatu logik yang dimana memang jika komponennya seperti itu, tapi tetap memiliki suatu logik yang harus kita sesuaikan. Nah, itu problemnya. Jadi semua metode yang ada itu sebenarnya sudah dipakai semua orang gitu. Jadi orang bilang, saya menggunakan metode moving average. Ya kan, moving average-nya berapa? Dikasih nilainya 999 loh. Ya kan, dia pakai seperti itu. Tapi saya tanya, ada berapa banyak orang yang sudah pakai moving average? Walaupun hasilnya beda kan. Ada yang pakai moving average nilainya 20, 100, dia 999. Saya tanya, 999 itu alasannya apa? Nah, kadang susah dia jelasin. Ya, tapi sebenarnya dia menggunakan suatu metode yang sebenarnya udah banyak orang pakai. Hanya dia ganti aja angkanya 999 gitu ya.
Sometimes seperti itu. Jadi problem nih banyak ya teman-teman, ada banyak sekali problemnya. Tapi nanti kita sambil jalan saja, kita nggak usah pusing. Yang pasti teman-teman di sini sebenarnya sudah memiliki kesadaran sedikit bahwa oh ternyata saat kita merancang metode trading tidak semudah kata-kata orang di luar sana gitu, yang dimana oh metode trading pakai aja nih yang bentuknya seperti ini, yang polanya seperti ini. Ya well, memang ya memang nggak semudah itu. Siapa bilang semudah itu ya? Karena kebanyakan mereka itu kan bukan datang dari orang yang sifatnya itu adalah tukang riset. Saya bisa bilang saya ini tukang riset gitu. Enggak, kebanyakan dari mereka itu kan hanya orang-orang yang spekulasi, teman-teman. Ya, spekulator. Spekulator itu adalah orang-orang yang hanya melihat peluang, saat itu momentumnya itu dia pakai tek, kebetulan dia profit 10 kali tek 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 cuan besar. Nah, tapi kalau orang itu datangnya dari akademik, dari orang-orang yang hobi riset, dia tuh melihat bahwa setiap yang dia lakukan ini harus jangka panjang gitu loh. Nggak bisa cuma 10 kali profit ini, nggak bisa, harus dipertanggungjawabkan. Ini kalau kita tradingnya 1000 kali gimana, kalau tradingnya 10.000 kali gimana, kalau tradingnya ada misalnya nih metode ini dipakai oleh 10 orang, ya kan, satu orang itu dia melakukan trading itu misalnya 1000 kali, berarti kan 10.000 data itu. Nah, kita harus lihat nih dalam dalam 10 orang yang pakai metode ini hasilnya seperti apa. Nah, itu kalau orang riset itu seperti itu cara berpikirnya. Gitu loh. Dia ada punya yang namanya tuh data gitu. Dia punya data, dia punya insight. Tapi kalau spekulator, dia nggak peduli. Ya, dia nggak peduli. Ya, yang dia tahu adalah ya udah metode saya ini saya bisa ngasilin profit sekian. Ya udahlah, saya live aja, saya live ini itu ya udah saya bikin orang tertarik. Tapi saat dicoba jalanin, bisa nggak ini dijalanin 5 tahun? Nggak bisa. Baru 1 bulan margin call, baru 2 bulan margin call, baru 3 bulan margin call. Nah, buat apa? Walaupun kamu 1 bulan pertama profit, iya, setelahnya loss, nggak guna gitu. Ya, tujuan kita membuat metode itu untuk jangka jangka panjang. Ya, jangka panjang. Ya, jadi metode ini banyak yang lihat, oh metode ini harus bisa ngasilin ratusan persen. Ngapain? Ya, tujuan kita untuk membuat metode itu kan sebenarnya adalah performa yang ideal dan terukur. Jadi kita nanti akan melihat metode ini targetnya berapa sih gitu. Ya, karena kalau menurut saya ketika teman-teman itu bisa mencapai minimal 30% 1 tahun atau 20% 1 tahun profitnya, teman-teman itu udah cukup gitu. Udah bisa jalanin itu dengan istilahnya itu dengan automation gitu. Ya, tinggal teman-teman bikin akun yang banyak, ya kan istilahnya, dan jalanin metode yang sama. Udah. Tinggal kita copy. Jadi kayak bisnis ini, teman-teman. Ya, jadi mungkin saya di sini berikan analogi. Jadi seperti teman-teman memiliki suatu bisnis. Oke, ya. Jadi di bisnis ini misalnya teman-teman punya yang namanya kebun jeruk. Ya, modal teman-teman itu 100 juta. Ya, setiap panen 1 tahun, ya, panen itu profit 25 juta. Nah, ini teman-teman punya satu kebun jeruk. Pertanyaannya, kalau teman-teman lihat 25 juta ini kecil, nah teman-teman berarti nggak cocok jadi pebisnis. Sorry, nggak usah trading. Anda nggak cocok jadi pebisnis. Mohon maaf. Tapi kalau seorang pebisnis, saya sebagai seorang pebisnis, sebagai seorang tradepreneur bahasanya ya, sebagai seorang trader yang otaknya jalan dikit, saya akan membuat kebun yang baru. Iya, saya tambah modal, saya bikin kebun yang baru lagi, saya tanam lagi yang sama. Ya, jadi saya punya profit 25 juta di sini, saya nggak apa-apa. Saya nggak ngeliat itu kecil. Ya, it's still profit, bro. Yang saya lakukan adalah saya duplikasi. Saya perbanyak, ya. Oh, ternyata yang di sini menghasilkan, ya udah saya perbanyak lagi. Sekarang saya udah punya 3 kebun, ya. Sekarang lihat profit saya, 75 juta. Dan ini setiap tahun jalan. Nah, ini yang namanya bisnis. Ini yang namanya bisnis. Trading itu seperti ini, teman-teman. Teman-teman cukup cari dulu satu, ya. Teman-teman cari dulu satu, teman-teman selesaikan dulu satu di sini, ya. Fokus metodenya selesai dulu satu di sini. Kalau metode ini udah bagus, teman-teman duplikasi. Duplikasi. Ya. Dan itu baru menghasilkan income yang bagus. Jadi jangan melihat, oh, hanya profit 25 juta, 25%. Kecil banget. Harusnya ini 400% dong 1 tahun. Nah, sekarang saya tanya, kalau ada orang bisa ngasilin 400% setahun, saya rasa itu keluarganya Rothschild, keluarganya Rockefeller, bahkan itu Bill Gates datang ke Indonesia. Dia cari orang itu. Lah ya kenapa kamu bisa ngasilin 400% tiap tahun? Ya, itu hebat banget saya rasa.
Ya kan, maksudnya kayak 400% teman-teman kalau punya duit 1 triliun itu udah jadi 4 triliun. Teman-teman lakuin itu 10 tahun, bayangkan. Lu udah jadi orang terkaya sudah gitu logiknya. Jadi kayak itu suatu hal yang saya rasa itu halu aja gitu. Yang kita lakukan sebenarnya menggunakan suatu target yang ideal aja. Ya, 25%, 30% is enough. Tinggal duplikasi-duplikasi gitu loh. Jadi dalam tahun kelima misalnya kita jalanin, kita sebenarnya sudah punya income sekitar mungkin 100 sampai 150 juta tanpa kita ngapa-ngapain yang berat gitu. Tinggal kita duplikasi lagi, kita coba metode yang baru. Kalau yang ini contohnya kebun jeruk, kita besok tanam. Coba tanam apel, tanam jambu, tanam semangka dan lainnya. Kita lihat hasilnya dan seperti itu namanya trading itu. Ya, kalau satu sudah berhasil, tinggal duplikasi, duplikasi, duplikasi. Ya, jangan lihat profitnya. Kalau lihat profitnya, teman-teman nanti akan menjadi bodoh lagi. Ya, karena ini namanya bisnis. Bisnis itu kan udah pasti modal, ya harus lebih besar daripada keuntungan. Ya, coba teman-teman trading saham atau baca laporan keuangan saham. Ya, ya kan kayak Bank BCA, Bank BRI, ya kan. Dia punya market cap itu triliunan, ribuan triliun. Tapi profitnya berapa? Paling cuma 20 sampai 30 triliun misalnya. Ayo, kenapa nggak bilang, wah, ini kan BCA bank besar, kenapa profitnya nggak 1.000 triliun? Kamu kalau ngomong kayak gitu di depan orang analis, apalagi itu yang punya perusahaan, direkturnya, kamu mungkin sudah dipukul gitu loh. Kenapa? Karena kelihatan bodohnya. Ya, cara berpikir seorang trader atau pebisnis nggak seperti itu. Itu cara berpikir orang yang masih mental ngemis. Kalau cara berpikirnya kita adalah kita cari metode yang bagus, terukur resikonya, ya. Kemudian ini punya jangka panjang, punya suatu horizon time yang panjang gitu. Kita bisa pakai ini 10 tahun, 15 tahun, cara yang sama. Tinggal kita duplikasi-duplikasi aja. Jangan lihat ini dua, ini kan contohnya hanya kebun. Tapi kalau dalam dunia trading ini, ya ada banyak orang yang bisa menduplikasi caranya kita. Ada banyak orang gitu loh, bisa puluhan orang, ratusan orang, bayangin aja itu hasilnya. Ya, kayak gitu. Jadi kita nggak boleh berpikiran sempit. Kenapa orang berpikiran sempit? Karena nggak ada yang ngajarin. Makanya saya bilang ya 2 tahun yang lalu bahwa trader itu harus butuh mentor dulu. Biar apa? Biasanya kalau butuh mentor yang benar, mentor yang backgroundnya jelas, dia bisa ngajarin kita, dia bisa menyadarkan kita bahwa oh, rancangan metode ini tujuannya ke sini, ke sini, ke sini gitu. Bukan hanya sebatas profit 100-200 dolar. Itu receh saya bilang. Ya, 100-200 dolar sudah seperti orang bisa ngalahin market maker. Kamu siapa? Kamu receh banget itu saya bilang ya. Jadi kebanyakan trader-trader pemula seperti itu. Egonya tinggi, tapi kalau kita lihat itu seperti orang yang ibarat kata ya konyol aja gitu. Ya, karena yang beneran sudah menjadi trader, dia bisa memberitahu dan bisa menjelaskan dengan baik bahwa tujuan itu seperti ini loh caranya gitu. Ya, itu yang namanya orang yang punya didikan gitu. Ya, punya pendidikan, terdidik. Ya, jadi seperti kayak orang-orang Amerika, orang-orang di luar sana, investor dan segala macam, seorang pebisnis yang hebat-hebat, mereka tidak ngomongin, oh bisnis ini profit seperti ini. Enggak. Dia memberitahu bahwa profit itu apa, bahwa bisnis itu punya prospek, ya, dan bagaimana cara jalanin usaha itu, perusahaan itu, bagaimana cara perusahaan ini bisa menumbuhkan dia punya aset, menumbuhkan ekuitasnya dan sebagainya. Bagaimana caranya kita ngatur resiko? Perusahaan besar nih resikonya juga tinggi karena kita berhubungan dengan yang namanya stakeholder dan shareholder yang banyak. Kita banyak kompetitor dan sebagainya macam. Nah, itu yang diajarin. Itu yang jadi tesis-tesisnya mereka MBA, ya PhD. Ya, sedangkan kalau di kita di sini, ya kita hanya fokusnya, oh dia bisa profit 10 juta satu hari. Ayo udahlah, saya ikutin dia aja. Ya, padahal mungkin dia 10 juta sehari itu kebetulan juga nggak bisa bertahan sampai 10 tahun, 20 tahun gitu. Ya, jadi seperti itu. Terkadang kita tertipu di situ. Ya, makanya kalau kita ajarkan bahwa sesuatu yang benar, kadang kita malah dimusuhin. Ya sudah gitu. Ya, tapi tahu aja bahwa mentor-mentor di luar sana itu masih banyak yang baik, masih banyak yang benar. Ya, dan saya juga sebagai orang yang sering ngajarin orang, saya akan mencoba untuk mengedukasi dengan baik bahwa problem-problem dari pemikiran kita sebagai seorang trader harus diperbaiki sehingga tidak ada lagi keluhan-keluhan, oh saya bangkrut, saya jual kebun, saya jual sertifikat rumah, tapi tetap boncos. Ya, anak dan istri saya ninggalin saya nih gara-gara saya boncos dan sebagainya macam. Jangan. Ya. Ya, jadi itu semua adalah akibat dari penyebab yang tidak teman-teman ketahui. Makanya saya sebagai IGFX ini, ya dari IGFX ini kita mencoba untuk mendorong teman-teman, oke,
this time kalian butuh yang namanya edukasi yang benar-benar well educated gitu, sesuatu yang benar-benar cukup mengisi pikiran teman-teman. And jika teman-teman itu cukup smart, you get my point. And ya kita tinggal lihat dalam 3 sampai 4 bulan ke depan dari konten-konten IGFX, saya harap bisa membantu teman-teman untuk menjadi seorang trader yang lebih baik. Oke, jadi seperti itu. Kita lanjut nanti di part selanjutnya untuk pembahasan trading system atau rancangan metode trading ini. Oke teman-teman, saya rasa cukup pembahasan saya untuk permulaan atau intermezzo dari trading system kita ini ya, topik trading system kita ini. Kita lanjutkan lagi di pembahasan selanjutnya. Thank you so much teman-teman, sehat selalu dan sampai jumpa di sesi selanjutnya. Bye bye.